Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktikkan. Wah, udah ditunggu nih pasti ya teman-teman ya. Setelah kemarin saya unboxing banyak banget itu benang katon ya. Sampai banyak komentar juga japri ke saya, itu benang sebanyak itu mau diapain gitu kan. Jadi milk cotton chunky. Memang kalau untuk perajut itu ya, kalau sudah hobi itu begitu ada flash sale seperti kemarin benang itu aduh kayaknya lapar mata gitu. Jadi akhirnya saya juga beli banyak. Untungnya saya ada beberapa ide yang memang pengen segera saya eksekusi untuk dijadikan sebuah karya, terutama untuk yang sekarang ini. Jadi ceritanya si benang katun yang milk kemarin itu, katun susu itu saya memang beli banyak banget untuk sebuah project dalam membuat apa ya, selimut bayi, baby blanket, atau kalau enggak juga itu bisa dipakai untuk apa aja gitu ya. Buat kalau misalkan kita di pesawat kedinginan bisa dijadikan selimut buat nutupin dada kita ya, atau ketika kita nunggu di sebuah tempat di sana dingin gitu kan, kita bisa pakai juga itu ya. Dan untuk project itu saya membutuhkan banyak sekali benang karena ini teksturnya lumayan lembut ya, lembut banget malah boleh saya bilang ya. Tapi dia bahannya gede, benangnya gede seratnya, tapi memang membutuhkan banyak juga. Jadi ceritanya saya akan membuat selimut yang ukurannya itu kurang lebih 80 kali 100 cm, 80 kali 100 cm ya, kurang lebih sebesar itulah ya. Dan itu membutuhkan ini saya bikin polanya teman-teman. Jadi motifnya akan saya buat seperti ini. Granny-nya saya udah bikin satu ya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan saya ajarkan bagaimana cara membuat pola seperti ini. Ini gampang banget. Ini hanya single crochet, single crochet, single crochet, dan pas bandulannya ini, bubble-nya ini dia double crochet. Nah, sebetulnya kemarin juga saya udah pernah bikin tutorial membuat dompet ya dari inner dengan inner yang kemarin itu. Masih ingat kan ya teman-teman yang warnanya merah? Nanti teman-teman boleh cek di sini. Itu cara membuatnya kurang lebih sama, tapi ini agak sedikit dipakein pola supaya berbentuk seperti ini. Seperti hati ya, love gitu kan. Banyak sebetulnya motif yang sudah saya bikin yang nggak hanya berbentuk love ini, bisa juga bintang, bisa juga lingkaran, bisa juga huruf mungkin alfabet gitu ya, angka bahkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya itu tergantung dari ya selera masing-masing. Nanti saya buatkan beberapa sebagai granny-nya ya. Tapi untuk membuat karya seperti itu sebesar 80 kali 100 cm itu kita tidak perlu membuat granny seperti ini satu persatu. Saya mau langsung buat berat panjang gitu. Nah, dan ini bagusnya adalah kalau kita pakai benang dengan berbagai macam warna. Jadi tidak hanya satu warna, karena kan kita pengen terlihat bentuk-bentuk ininya ya, motifnya seperti ini pengen kelihatan. Jadi saya sudah buatkan polanya ya teman-teman. Ini saya akan bikin 80 kali 100 cm. Nah ini 80 kali 100 cm ini saya buatkan polanya seperti ini. Jadi ada berapa granny ya, berapa kotak gitu. Jadi sebutnya ini, kita sebut ini kotak gitu ya. Satu kotak ini size-nya 19 kali 18, 19 kali 18 kurang lebih seperti itu, 18 sampai 17 ya tadi saya sudah ukur. Dan kalau misalkan kita mau bikin 4 ke sini, ini kurang lebih jadinya 75 sampai 80 cm. Tergantung dari teman-teman nanti pakai dan cara tarikannya. Nah, ini saya pakai hakpen tulip yang ukuran 7,5 ya. Yang nomor 7,5, atau teman-teman boleh pakai yang size-nya sekitar 5 mili kali ya. Nanti tergantung teman-teman mau pakai seperti apa. Kalau saya pakai 7,5. Jadi kalau teman-teman punya 7,5 samain dengan yang saya punya, kita pakai yang 7,5 ya. Nah, kemudian balik lagi ke pola. Ini saya bikin 80 itu terdiri dari kurang lebih 4 ya, 4 kotak. Jadi katakanlah satu kotak ini 20 cm panjangnya. Ini akan kita membutuhkan sebanyak 4 pola seperti ini. 4 pola ke kanan, kemudian 6 pola ke atas. Jadi 4 kali 6 lah ibaratnya gitu kan. Nah, satu polanya ini, satu granny, satu kotaknya pola motifnya ini membutuhkan kurang lebih separuh dari separuh gulung ya. Jadi kalau satu gulung itu ini ada sisa segini. Jadi kemungkinan besar sih satu gulung dapat 2. Estimasi saya ya, satu gulung dapat 2. Nggak tahu juga sih sebetulnya karena ini kan juga belum saya buat. Jadi satu gulung itu dapat 2 kurang lebih ya teman-teman. Jadi nanti saya membutuhkan, ini kan ada 24 kotak ya, 4 kali 6. Jadi saya akan butuh 24
dibagi 2, berarti 12 gulung benang. 12 gulung benang. Saya sudah siapkan 12 gulung benang dengan warna berbeda-beda. Jadi nanti konsepnya saya mau tunjukkan polanya ya teman-teman. Jadi di pola ini ada kotak-kotak seperti ini ya, kotak-kotak dengan warna-warna yang berbeda. Satu kotak ini menunjukkan satu pola ya, satu pola dari motifnya. Jadi satu kotak itu ibaratnya satu kotak seperti ini gitu ya. Dan ini saya akan membuat dengan warna-warna yang berbeda. Jadi ini kebetulan saya kan hijaunya punya banyak, tapi hijau pun juga warnanya agak beda-beda. Jadi saya kasih tanda ya, hijaunya hijau 1, 2, 3 gitu ya. Ini untuk coding saya aja. Nah, yang paling penting adalah pola ininya. Teman-teman boleh capture untuk yang pola ininya. Jadi di sini tuh ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 13. Ini menunjukkan satu angka ini, satu kotak ini 2 single crochet. Jadi satu kotak ini kita bikin dengan 2 single crochet. Nah, berarti kalau di sini ada 13, berarti kita akan membuat 26 single crochet untuk satu motifnya ya. Dan ke atasnya juga sama, saya buat 13 juga. Jadi ada 26 baris juga ya, 26 baris. Nah, kalau teman-teman lihat di bulatan-bulatan ini yang membentuk pola bandulannya, pola bubble-nya ini dibuat dengan 2 single crochet. 2 single crochet ke kanan, 2 single crochet ke atas. Tapi sebetulnya ya, jadi satu baris ini single crochet, kemudian baris berikutnya baru ada pola. Jadi si bulatan ini tuh sebetulnya dibuat dengan double crochet together dalam satu lubang ya. Jadi satu stitchnya itu diisi dengan 5 double crochet together ya, sehingga ketika dibalik dia akan membentuk bubble seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kalau kita balik di sini, ini sebetulnya ada satu single crochet yang dia diisi dengan 5 double crochet together, sehingga ketika disatukan bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi gampangnya kita membuat 26 ya, 26 rantai, 26 single crochet ya, ini bolak-balik. Nanti pada saat untuk membuat bulatan seperti ini kita berada selalu di posisi ganjil. Ganjil itu kita buat bubble-nya, genap itu untuk membuat single crochet penutupnya gitu, single crochet yang barunya. Jadi nanti yang baris kelimanya itu dia single crochet biasa, yang keenamnya baru ada bubble-nya gitu. Jadi yang ketujuhnya itu sudah single crochet yang baru lagi, yang ketujuh. Jadi posisinya untuk membuat si bulatan ini ada di posisi genap ya. Ganjilnya itu yang normal, single crochet normal. Pas genapnya itu dia single crochet yang ada bubble-nya, yang ada double crochet together-nya. Oke ya, kita lanjut aja ke tutorialnya ya teman-teman. Saya sudah persiapkan untuk yang awal ini ada 4 warna yang dibutuhkan, 4 warna berbeda, mulai dari coklat, kemudian biru, hijau, dan juga kuning. Dan kita bisa langsung untuk membuat 26 rantai dengan menggunakan benang yang pertama, kemudian nanti disambung yang hijau, biru, dan seterusnya ya. Setelah membuat slip knot, kita langsung buat 26 rantai. Nah, ini 25 ya, udah 25 rantai. Kita akan lanjutkan, jadi yang bagian terakhir ini akan menjadi rantai ke-26. Tapi sebelum itu kita akan tarik dulu benang yang baru ya. Untuk di 26 ini kita akan tarik benang yang baru. Nah, kita langsung sambung dengan benang yang baru ya. Benang yang berikutnya. Jadi 25 rantai, 26-nya itu sudah diganti dengan benang yang baru. Jadi benang yang baru kita hitung sebagai satu rantai ya. 2, ini 1, 2, 3 ya kan, 4, 5, 6. Setelah 25 kita sambungkan dengan yang biru ya di depannya. Ini menjadi rantai pertama untuk yang biru.
Nah, ini saya sudah sambung dengan yang warna coklat ya, sebanyak 26. Nah, untuk warnanya coklat ini kita tambahkan satu lagi karena kita akan membuat single crochet ya. Kita mulai dari rantai yang kedua ya. Jadi kita akan buat single crochet di sini. Ini kita hitung 1 berarti ya, 1 2, kita bikin 26 single crochet sampai dengan pojok sini ya. Nanti pas yang ke 26-nya kita ganti dengan warna biru di sebelahnya. Nah, teman-teman pastikan setiap warna ini memiliki 26 single crochet ya. Nah, supaya tidak keliru, jadi pada saat yang stitch terakhirnya, yang ini kan stitch terakhir ya, 25 gitu. Ini kan yang ke-26. Jadi si benang yang atas ini adalah benang yang ke-26. Kita kan akan ambil benang yang berikutnya ya. Jadi ini kita tahan dulu. Kita akan ambil benang yang warna sebelahnya kan, yang ini kan. Nah, ketika ditarik, nah si stitch yang pertama ini ketutup, teman-teman nih. Jadi ini awalnya kan seperti ini. Nah, ini kan ada stitch, ada single crochet yang pertama di sini. Nah, ini ada single crochet yang pertama, ya kan? Nah, ketika kita ambil benang yang warna kuning ini, ini yang stitch yang ini ketutup. Jadi kita harus pastikan nanti single crochet yang pertama itu untuk yang stitch yang barusan ketutup itu. Jadi kita akan ambil yang ini dulu nih di sini. Nah, yang sini dulu. Nah, ya. 1, baru kemudian ini 2 dan seterusnya sampai dengan 26 di sini. Ya, nanti tambahkan satu rantai lagi, kemudian kita akan membuat single crochet di row berikutnya dengan cara diputar ya. Nah, ini sudah ke 26 ya. Jadi ini yang terakhir. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan satu rantai dan kita akan putar kerjaan kita. Nah, kemudian kita buat satu single crochet di lubang yang pertama ya. Dan untuk selanjutnya kita membuat single crochet di masing-masing stitch. Ini sambil kita sembunyikan sisa benang yang berlebih tadi ya. Jadi kita sembunyikan di sini. Ya. Nanti kalau sudah sampai ke 26, kita akan mengganti benang dengan yang hijau ya. Jadi pada saat ke 25 mau masuk ke 26, ganti dengan warna hijau sama sambil menyembunyikan benang yang berada di hijau ini ya. Benang yang berlebihannya. Oke, kita coba. Nah, ini saya sudah ada di stitch yang terakhir ya, di stitch yang ke-26, single crochet 26. Jadi saya buat satu lagi single crochet, tapi tidak saya tutup dengan warna kuning ya, tapi saya akan tutup dengan warna hijau. Nah, seperti ini. Si kuningnya tahan di depan dulu seperti ini. Kemudian kita ambil warna hijaunya. Oke. Dan kita akan membuat single crochet di warna hijau ini ya. Ini stitch yang pertama. Single crochet yang pertama. Sambil disembunyikan benang yang berlebihnya ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan sampai dengan pergantian benang ini semuanya terisi. Ini adalah baris kedua ya, baris kedua. Jadi nanti setelah ini selesai kita naik lagi satu seperti tadi yang tahap awal ini. Kemudian buat lagi single crochet seputaran ini, single crochet balik lagi, single crochet balik lagi. Jadi kita bolak-balik 5 kali. Ya, jadi dari sini pertama kan kita rantai ada 13, ada 26 ya. Kemudian kita
ke sini 1 kali single crochet, 2 kali single crochet sebaliknya lagi. Jadi yang baris pertama ini, kotak pertama ini udah selesai. Kemudian balik lagi single crochet, balik lagi single crochet, balik lagi single crochet 1 kali. Jadi 5 kali. Nah, pada saat single crochet yang ke-6 atau yang posisi terbaliknya, kita akan mulai membuat bubble-nya ya. Nanti kita ketemu di single crochet baris yang kelima ya. Baik teman-teman, nah ini saya sudah menyelesaikan putaran kelima ya, baris kelima. Jadi ini sudah ada 5 baris. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 putaran. Bolak-balik seperti itu. Saya sudah menyelesaikan 4 dan ini nyambung, enak ya. Jadi nggak usah dibikin nggak usah dibikin satu-satu. Nah, saya akan mulai lanjut ke motifnya ya teman-teman. Jadi si motifnya ini selalu berada pada saat kita mulai posisi yang ganjil, yang genap. Jadi setelah 5 selesai, kita kan balik posisinya nanti. Nah, di sini kita akan mulai membuat motifnya. Ini terlihat ya bagian-bagian belakangnya. Jadi yang nggak rapinya ada di belakang, tapi ini juga sudah disembunyikan dan cukup rapi ya. Kalau saya bilang sih malah jadi tidak terlihat sama sekali ada bekas sambungannya. Intinya kalau pengen lihat bagian belakang berarti yang ada tarikan ininya nanti ya. Tapi sebelum itu saya mau perlihatkan terlebih dahulu ini benang-benang untuk yang selainnya ya. Jadi ada 12 benang, 12 gulung benang. Ini dari Sakura Milk Cotton Chunky. Benang ini ukurannya dia 50 gram ya. Jadi 80% katun, 20% milik fiber. Jadi lembut banget. Dan ini sebetulnya pakainya hakpennya 3,5 mm kalau pengen yang padat gitu rajutannya ya. Nah, karena saya pakai hakpen ukuran 7,5, jadi nanti rajutannya agak sedikit renggang dan meral gitu ya, melar. Nah, hasilnya tapi nanti akan terlihat sangat empuk dan bagus. Jadi ini benang-benangnya warna-warna yang mau saya pakai di project kali ini. Oke, kita lanjutkan ke motifnya yang pertama ya, untuk motif bagian bawahnya. Jadi teman-teman perhatikan terlebih dahulu pola ini ya. Nah, kita sudah menyelesaikan 2 baris dan baris kelima. Jadi 2,5 gitu ya, udah baris kelima. Nah, kita akan balik ke menyelesaikan baris ke-6-nya. Nah, pada saat baris ke-6 ini kita akan bertemu dengan bulatan seperti ini. Jadi kita bikin dulu single crochet sebanyak, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, berarti ada 12 single crochet ke sini. Nah, di single crochet yang ke-13 kita akan membuat bubble-nya dengan double crochet ya. Jadi ke-13. Kalau di sini berarti ke bagian ganjil bulatannya. Kalau ini mulai membuat bulatannya di baris kegenap. Baris kegenap, kemudian kolom keganjil ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan membuat single crochet dari warna yang paling kiri ya. Warna yang paling kiri ini kita buat dulu single crochetnya rantainya 1, kemudian kita buat single crochet sebanyak tadi berapa? 12 ya. Pertama dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini single crochet yang ke-12. Nah, pas single crochet yang ke-13-nya, jadi kan ini kan 12, ke-13-nya, 13 dan 14 itu kan bulatan. Nah, yang ke-13-nya kita akan membuat double crochet together di lubang yang ke-13 ya. Jadi di sini kita buat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5 double crochet together. Jadi dalam satu stitch. Jadi di atas ada 6. Ada 6 loop. Kemudian kita satukan ya. Kemudian kita buat satu single crochet di depannya ya. Jadi ke 13 dan 14. 13 dan 14. 13 double crochet together yang 5 ini, 14-nya single crochet. Nah, berikutnya baru kita buat single crochet lagi 1, 2 dan seterusnya ya sampai habis ya. Karena kan di baris pertama ini kita hanya membuat satu bulatan saja. Jadi di baris yang ke
3 dan 4 5 dan 6 ini ya, 5 dan 6 ini kita hanya punya satu bubble aja. Jadi di ketiga ini kita hanya punya satu bubble, atau baris ke-5 dan ke-6 ini hanya satu aja. Selebihnya berarti kan single crochet lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Kita lanjutkan single crochet ke sini. Kemudian nyambung lagi dengan warna hijau sama 12 ke 13-nya bubble. Ini juga sama ke 13-nya bubble, yang coklat juga sama ke 13 bubble, 14 single crochet sampai sini 14. Baru kita balik, kita buat single crochet semuanya. Kita buat single crochet semua. Jadi nanti ketika ini dibalik di atas ini semuanya single crochet, tidak ada bubble-nya. Nanti ketika dibalik lagi, baru kita buat bubble lagi dengan pola yang ini. Ya. Kita lanjutkan dulu sampai selesai sini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya motif di baris pertama untuk motif logo hatinya ini ya. Jadi di baris ke-6 ini kita udah menyelesaikan 6 baris ya, 6 baris karena sudah mencapai di modul bubble yang pertama ini. Jadi ini tiap warna sudah ada bubble-nya satu ya, yaitu bubble yang pertama ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Di row berikutnya kita akan membuat single crochet semuanya. Jadi satu baris ini kita akan buat single crochet. Ya, kita tambahkan satu rantai, kemudian kita balik pekerjaan kita, dan kita membuat single crochet untuk semua baris yang ada di baris ke-7 ini ya. Jadi nanti baru baris ke-8 kita motif lagi. Ya, lanjutkan teman-teman seperti biasa. Jadi nanti di sini kita akan isi satu, di yang pas bulatan ini satu ya. Kemudian pas yang ini juga satu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling gede ini juga kita isi satu. Jadi semuanya kita isi satu. Ya, sehingga jumlahnya tetap 26. Nah, ini sudah selesai membuat single crochet sampai dengan ujung paling kanan ya. Kemudian kita tambahkan satu rantai, dan kita akan membuat single crochet lagi untuk di baris ke 7 dan 8 ya, baris ke 7 dan 8. Oke, kita buat satu single crochet di awal. Kemudian kita buat berapa single crochet? Ya, kalau tadi 6. Kalau tadi di sini ada, tadi kan kita ada di baris sini ya, 7 ini ya kan, baris ke 13 dan 14. Kita akan membuat 11 dan 12, 11 dan 12, kemudian 2 single crochet, kemudian baris ke berapa nih, 15 dan 16 juga. Kita buat 10 ya, 10 single crochet ya, ke 11-nya bubble. Kita baru buat 2. Nah, ini sudah 10 single crochet. Di ke 11-nya kita akan membuat double crochet together sebanyak 5. 2 3 4 5 ya. Ada 6 loop, kita tarik, kemudian satu single crochet. Nah, ini berarti baris ke 11 12 ya. Nah, 13 14-nya kita akan buat single crochet. 13 14. Nah, yang ke-15-nya kita buat lagi 5 double crochet together. Ya, tarik, satukan.
Nah, kesininya kita buat single crochet sampai dengan pojok. Sampai dengan selesai warna yang ini. Ya kan? Kemudian nanti kita akan membuat pola yang sama ya. 11, 12, dan 15, 16. Untuk bubble seperti ini ya. Jadi ini sudah ada bubble seperti ini. Ya. Jadi nanti di sini 15, 11, 12, kemudian 13, 14-nya biasa single crochet, 15, 16-nya bubble lagi. Ya, sama dengan warna-warna yang lainnya. Nah, ini teman-teman saya sudah menyelesaikan setengahnya ya dari pola motifnya, dari motifnya yang berbentuk gambar hati itu ya. Jadi ini saya sudah selesaikan setengah. Lumayan ya, bentuknya sudah mulai terlihat. Oke. Nah, kemudian saya akan balik lagi ya ke stitch berikutnya untuk membuat pola berikutnya. Nah, ini kalau saya lihat dengan pola yang ini ya, ini kita sudah memiliki 1 2 3 4 5 ya, 5 bandul. Berarti kan 1 2 3 4 5. Nah, sekarang saya mau lanjutkan di yang ke-8 ini ya, di baris ke-8 atau ke berapa ya? 15 dan 16 ya. 15 dan 16. Yang ke-15-nya saya akan membuat bubble-nya ya kan, karena yang ke-14-nya sudah selesai. Baru sampai sini kan tadi ya. Jadi 15 16 di sini. Berarti saya tinggal buat 2 single crochet aja, kemudian bubble dan seterusnya. Nah, jadi ini kan saya udah selesai ya single crochet untuk menutup bubble-nya ini, sisi bagian ganjilnya ya. Sekarang saya mau masuk ke 15 dan 16 ya. Ke 15-nya berarti motif ya, bubble-nya. Saya tambahkan dulu 1. Kemudian diputar, dibalik ya. Kemudian saya buat 2 single crochet. Karena ini sudah mulai masuk ke motif yang ini ya. Sudah masuk ke yang ke-8 ini, hanya perlu 2 saja ya. Satu kotak berarti 2 single crochet. 2 single crochet, kemudian langsung ke double crochet 5 ya, yang together. Nah, ini nanti akan berada di paling sini ya. Jadi nanti akan ada, kita bikin 2 lagi untuk membentuk pola yang ini ya. Jadi nanti pas yang keduanya atau baris ke-9 atau baris ke-17 18 ini kita bikin 2 di sini, kemudian di tengah-tengah yang sejajar dengan ini kita bikin lagi. Hitungannya berarti setiap kotak ini 2 single crochet ya. Jadi yang ini dulu deh. Ini 2 single crochet, kemudian bubble single crochet sampai sini. Nanti menjelang akhir-akhir sebelum 4 terakhir itu 2 single bubble-nya, baru kemudian 2 single crochet. Kemudian single crochet, kemudian kita buat motif yang berikutnya. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk membuat motif-motif yang bubble-nya ini. Nah, ini teman-teman sudah selesai motif dari love-nya ya. Gambar hatinya sudah selesai dibentuk ya. Jadi ini pola-polanya sudah nyambung, sudah berbentuk pola berbentuk love. Tinggal bagian atasnya kita buatkan single crochet seperti tadi ya. 4 putaran ya. 1 balik lagi, 2 balik lagi, 3 balik lagi, 4. Nah, itu udah selesai, berarti udah selesai 1 kotak atau 4 kotak ya. Seperti ini. Nah, untuk itu baru nanti kita akan ganti dengan benang yang lain. Saya perlihatkan dulu ya sampai dengan 4 baris terakhirnya ini ya. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 4 round ya, 4 putaran
single crochet dari masing-masing warna ini, nyambung seperti tadi. Dan ini sudah selesai ya untuk motifnya. Satu motif, satu warna seperti ini sudah selesai. Dan kita tinggal lanjutkan dengan motif yang sama tapi dengan warna yang berbeda untuk di tahapan yang kedua. Jadi kita sudah menyelesaikan ini ya. Nanti kita akan lanjutkan membuat kotak yang di atasnya lagi, yang biru, yang hijau, yang lain, kuning dan seterusnya. Jadi nanti kita akan menggunakan warna biru di sini, yang ini kita gunting, kemudian hijau juga kita gunting. Nah, yang kuning nanti akan ada di sini. Oke, dengan demikian tutorial kali ini sudah selesai. Dan untuk melanjutkan bagaimana caranya menyambung benang dan membuat bagian atasnya ya, untuk tutorial berikutnya akan saya upload di video yang lain, termasuk nanti bagaimana cara membuat bagian tepinya ya, bordernya ini gimana nih setelah jadi satu kotak seperti ini yang besar ini 4x6 ini, kita akan buat bordernya juga atau pinggirannya juga. Nah, untuk itu teman-teman silahkan lanjutkan lagi dengan menggunakan warna yang lain. Tapi di tutorial berikutnya saya akan tunjukkan secara singkat bagaimana caranya mengganti benang dengan warna yang berbeda di motif berikutnya, sambil sekalian juga diulang sedikit ya. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa menyimak terus video-video tutorial yang saya upload di channel YouTube Kang Aming Rajut Bandung. Ya, jangan lupa like dan juga komentar serta share ke banyak teman-teman yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar merajut dengan mudah di channel YouTube Kang Aming Rajut Bandung. Oke, terima kasih sekali lagi bersama Kang Aming Rajut Bandung. Belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.